Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita bertemu lagi di video pembahasan soal-soal fisika UTBK. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gerak harmonik sederhana. Oke, langsung aja. Yang pertama, sebuah beban digantungkan pada ujung sebuah tali ringan dengan panjang L. Beban disimpangkan ke kanan sampai ke titik A dengan ketinggian H. Anggaplah ketinggian titik setimbang adalah 0, kemudian dilepas sehingga berosilasi. Percepatan gravitasi di tempat itu adalah G. Apabila beban berhenti sesaat di titik B di sebelah kiri titik setimbang, EM dan EP berturut-turut adalah energi mekanik dan energi potensial sistem, serta EM di B sama dengan EP di A. Pernyataan yang benar adalah Oke, jadi gambarnya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Nah, terus tadi di soal dikatakan bahwa EM di B sama dengan EP di A kan. Nah, sekarang kita tinggal, karena tadi di soal dikatakan berhenti sesaat di titik B, berarti saat di titik B itu kecepatannya 0. Nah, ketika kecepatannya 0, maka energi kinetiknya 0. Sehingga di titik B hanya ada energi potensial, atau energi potensial di B sama dengan energi potensial di A. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ingat juga bahwa pada kasus ini itu berlaku hukum kekekalan energi. Jadi ketika di A, ketika di titik setimbang ataupun ketika di titik B itu energi mekaniknya tetap ya. Jadi opsi yang A, EM-nya bertambah itu jelas salah ya. Nah, kemudian gesekan udara diabaikan. Nah, ini benar nih. Kenapa? Karena ketika berlaku ini nih, hukum kekekalan energi, si gesekan terhadap udaranya itu diabaikan. Berarti jawabannya yang B. Tapi kita cek lagi opsi yang lain. Tinggi di B, tinggi titik B lebih dari titik H. Nah, ini salah. Tadi dikatakan bahwa EP di B sama dengan EP di A. Berarti karena massa dan percepatan gravitasi itu konstan, jadi H-nya itu sama. HA sama dengan H di B. Kemudian EP di B kurang dari EP di A. Salah ya, karena harusnya sama dengan energi kinetik di titik setimbang kurang dari MGH. Nah, ini salah. Kita lihat nih, ketika di titik setimbang, EM di O ya, berarti EP di O tambah EK di O kan. Nah, tadi dikatakan bahwa anggap ketinggian titik setimbang adalah 0, berarti karena hanya 0 maka energi potensialnya energi potensial. Ya, energi potensial. Salah teman-teman. Bukan seperti ini ya. Tapi dengan menggunakan hukum kekekalan energi. Jadi kita bandingkan di titik setimbang dengan di titik A ya, atau di titik B. EMO sama dengan EMA deh. EMA. Nah, ini EP di O tambah energi kinetik di O sama dengan energi potensial di A tambah energi kinetik di A. Nah, ketika di titik O energi potensialnya itu kan 0. Kenapa? Karena ketinggian di titik setimbang itu dianggap 0. Jadi ini 0. Nah, kemudian di titik A karena benda itu ditarik berhenti di titik A, maka energi di titik A itu 0. Jadi energi kinetik di O itu sebanding dengan energi potensial di A. Atau kalau kita jabarin lagi nih, EK di O sama dengan M kali G kali H. Harusnya energi kinetik di titik setimbang itu sebanding dengan M kali G kali H, bukan kurang dari. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Nah, ini nomor 2. Sebuah benda menempuh gerak harmonik sederhana dengan amplitudo A dan periode T. Maka simpangan ketika kecepatannya setengah dari kecepatan maksimum. Oke, kita tulis dulu deh persamaannya. Kita tahu kan bahwa Y sama dengan persamaan umumnya ya. Y sama dengan A sin omega T. Nah, kemudian kecepatan itu kan dy per dt atau A kali omega kali cos omega T. Nah,
Kemudian tadi setengah kecepatan maksimum, berarti kita harus cari dulu kecepatan maksimum. Nah, kecepatan itu akan bernilai maksimum ketika si cos omega t-nya itu cos omega t bernilai 1. Jadi ketika cos omega t-nya bernilai 1, kecepatan maksnya adalah A kali omega. Nah, sekarang yang ditanya adalah Y saat V-nya itu setengah Vmax. Nah, sebentar dulu. Nah, kita substitusi deh. Berarti V sama dengan setengah Vmax ya. Maaf, bukan V besar, V kecil. Nah, Vmax. V tadi ini nih, A kali omega, kita masukin A kali omega kali cos omega T sama dengan setengah kali A kali omega. Nah, di kanan ada A kali omega, kita coret karena di kiri juga ada. Berarti cos omega T sama dengan setengah. Nah, terus karena yang ditanyakan adalah simpangan alias Y-nya, berarti kita tulis lagi deh. Y sama dengan A sin omega T. Nah, yang di persamaan kan sin omega T, sedangkan yang diketahui adalah cos omega T. Berarti kita gunakan ini deh. Apa namanya? Segitiga siku-siku. Cos itu kan samping per miring, berarti sampingnya 1, miringnya 2, berarti sisi yang ini berapa? 4 kurangi 1, berarti akar 3 ya, akar 3, berarti Y sama dengan A, kalau sin demi depan per miring, depannya akar 3, miringnya 2, berarti akar 3 per 2, atau kalau bisa kita ubah bentuk jadi setengah akar 3A. Jawabannya yang C. Nah, periode bandul sederhana yang panjangnya L0 dan masanya M0 di permukaan bumi adalah T0. RB adalah jari-jari bumi. Jika ada bandul lain yang panjangnya L dan masanya M berada di ketinggian H di atas permukaan bumi, periodenya adalah. Oke, kita tulis dulu persamaan dari ini nih, apa namanya, periode pada bandul ya. Berarti T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, kasus 1 itu T0 sama dengan 2pi akar L0 per G. Nah, untuk kasus 2, karena ini berada di ketinggian H di atas permukaan bumi, berarti gaya gravitasi, percepatan gravitasi yang dirasakannya itu beda, bukan G lagi. Nah, gimana cara nyarinya? Kita tahu kan bahwa persamaan dari percepatan gravitasi itu kan G sama dengan G besar kali M per R kuadrat. Nah, karena percepatan gravitasi itu berbanding terbalik dengan R kuadrat, berarti bisa kita cari nih dengan cara gini. G1 per G2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. G1 berarti G, G2 yang dicari sama dengan R2 itu berarti RB tambah H ya. RB tambah H per R1-nya berarti RB. Oke, dikuadratin berarti gimana nih? G2 sama dengan RB per RB tambah H kuadrat dikali G. Nah, berarti yang kasus 2 itu T sama dengan 2pi akar berapa nih? Akar L ya. L per ini nih, gimana tadi G-nya ini? RB per RB tambah H kuadrat kali G. Oke. Kita hapus dulu ya yang ini karena gak cukup ya.
Nah, yang ditanyakan T-nya kan, berarti kita bandingin aja nih. T0 per T, karena ini sama-sama punya 2pi, jadi kita 2pi-nya hilangkan aja deh. Berarti akar L0 per G dibagi, langsung aja deh. Gak apa-apa. Dibagi L per RB per RB tambah H kuadrat kali G. Nah, berarti ada yang bisa kita keluarin nih. Yang ini, yang RB per RB tambah H kuadrat. Jadi T0 per T sama dengan akar L0 per G dibagi RB per RB tambah H kali akar L per G. Nah, berarti kita kali silang deh. T0 kali RB per RB tambah H kali akar L per G sama dengan T kali akar L0 per G. Sama-sama ada G, kita coret. Berarti pindah dari sini ya. Berarti T sama dengan T0 kali RB per RB tambah H akar L per L0. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang E ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebuah ayunan sederhana dibawa oleh seseorang yang berdiri pada sebuah tangga berjalan yang memiliki kemiringan 30 derajat terhadap bidang datar. Saat tangga dalam keadaan diam, ayunan memiliki periodenya 2 sekon. Kemudian tangga mulai berjalan dengan percepatan atas searah kemiringan tangga sebesar 2 meter per sekon. Maka perbandingan periode ayunan antara saat tangga diam dan saat tangga berjalan. Oke, berarti saat tangga berjalan periodenya kita anggap sebagai T2 dan saat diam itu kita sebut dengan T1 ya. Berarti T2 banding T1 itu berapa? Oke, kita tulis lagi deh persamaan periode pada, jadi ini kan ayunan ya, jadi kayak bandul. Jadi kita tulis lagi T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, jadi ilustrasinya kurang lebih kayak gini nih. Nah, di sini kan berlaku ada percepatan gravitasi nih yang arahnya ke bawah. Ke bawah nih, ke sini G, kemudian di sini juga ada percepatan lagi nih di sini sebesar asin 30. Nah, berarti G totalnya itu G total sama dengan G kurangi A sin 30 derajat. G-nya karena nggak diketahui, jadi kita pakai yang 10. Kurangi 2 kali sin 30 berapa nih? Setengah ya. Setengah. Berarti G total atau G2 deh. Jangan G total, G2. Nah, G2-nya itu sama dengan 9 meter per sekon kuadrat. Sekarang tinggal kita masukin nih ke sini. Ke yang ini nih. Nah, berarti T2 ya. Karena 2pi, sama-sama ada 2pi, kita coret aja deh 2pi-nya. T2 per T1 sama dengan akar L per 9 dibagi akar L per 10. Berarti gimana? T2 per T1 karena ini ada L, sama-sama akar L, kita coret akar L, berarti sisa akar 10 per 9. Jawabannya yang E. Oke, kita lanjut. Pegas digunakan sebagai sistem peredam kejut pada roda
di rangkaian kereta. Ketika ada gangguan di perjalanan, pegas akan berosilasi menghasilkan gerak harmonik sederhana. Pada saat penumpang kosong, periode osilasi sistem peredam kejut yang dihasilkan adalah 2 sekon. Jika saat penumpang penuh, periode osilasinya adalah 3 sekon, maka massa total kereta saat penumpang penuh. Ini saat penumpang kosong, periodenya kita sebut T1. T1 berarti 2 ya. Kemudian saat penumpang penuh kita sebut misalkan dengan T2. T2 itu 3. Nah, terus kemudian kita asumsikan misalkan massa penumpang itu A, kemudian massa kereta kita misalkan dengan B ya. Nah, kita tahu kan bahwa persamaannya itu T sama dengan, kalau tadi pada bandul itu kan 2pi akar L per G. Kalau pada pegas itu T sama dengan 2pi akar M per K. Nah, pada kasus 1 berarti 3, ini pada kasus 1 ya. Saat penumpang kosong berarti. Kok 3 sih? 2, maaf. 2 sama dengan 2pi akar massa kereta berarti ya. Karena penumpangnya lagi kosong berarti B per KD. Nah, berarti kita gimana nih? 2 akar K sama dengan 2pi akar B. Ya, berarti akar K sama dengan pi akar B. Kemudian saat penumpang penuh, berarti T2-nya berapa? 3 sama dengan 2pi akar. Nah, saat penumpang penuh berarti massanya berubah. Yang tadinya B saat kosong mah, tapi ketika penumpang penuh berubah menjadi A tambah B. Massa penumpang tambah massa kereta dibagi K. Berarti 3 akar K sama dengan 2pi akar A tambah B. Nah, tadi kita tahu nih bahwa akar K itu nilainya pi akar B. Kita ganti 3pi akar B sama dengan 2pi akar A tambah B. Nah, karena ada pi, sama-sama ada pi, kita coret. Berarti gimana nih? 3 akar B sama dengan 2 akar A tambah B ya. Kita kuadratkan buat menghilangkan akarnya. Berarti 9B sama dengan 2A tambah B. Berarti massa total kereta ya. Berarti A tambah B. A tambah B sama dengan 9, maaf ini bukan 4, bukan 2 ya, tapi 4. 9 per 4 B, atau 9 per 4 kali massa tanpa penumpang. Berarti jawabannya yang D. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk terus semangat karena UTBK udah mulai dekat. Kalau misalnya ada koreksi, pertanyaan, atau cara yang lebih cepat, teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.